Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Pilar energi warna-warni tampak seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan keras dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh piton api. Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah sudut hitam adalah sesuatu yang bahkan Su Qian tidak akan berani terima. Oleh karena itu, meskipun ular sanca tak terlihat memiliki kekuatan besar, tubuhnya yang sangat besar juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat bergema di langit. Ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari daerah sudut hitam saat mereka menyaksikan piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar piton api tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Mata segitiganya yang besar berisi suhu panas yang tampaknya berniat melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia menjerit keras ketika dia melihat piton api yang tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Doki dari tubuh mereka. Namun, piton api tak terlihat yang menembaki itu membuka mulut buas sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api yang tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat itu melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia melewatinya. Sebuah bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang diam-diam terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan pilar api secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi karena dengan kejam menembak ke kerumunan yang terbentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lainnya dengan indera yang kuat berhasil menghindari pilar api saat itu menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, pilar api yang nyaris tidak mengenai mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar terasa di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak beruntung secara tidak sengaja diserang olehnya. Api tak terlihat menyebarkan tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki doki melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk yang mengebor di dalam hati mereka. Sosok manusia di langit berkedip, dan lebih dari 10 individu yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang api telah menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan Valen Heart Flames. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah orang pertama yang bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia dengan jelas memahami kekuatan destruktif apa yang terkandung di pilar api ini, dan tidak berani mengujinya bahkan sedikit pun. Dia segera melambaikan tangannya dan api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya ditekan dengan kuat ke arah pilar api yang melesat secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera melengkung ke bawah dari segala arah. Itu seperti laut yang berputar. Gelombang lautan bertumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan api yang tak terlihat. Blar! Dua jenis api surgawi bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Seketika api bertabrakan,
Bahkan para siswa dari akademi dalam bisa dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon yang mengering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara tiba-tiba. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan api surgawi di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan menatap tajam ke arah Han Feng. Jelas, mantan siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Bajingan ini, orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa harus datang dan mencari saya dulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat lengannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi ini benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kami tidak dapat banyak membantu. Anda tidak perlu takut suhunya yang menakutkan karena Anda sudah memiliki api surgawi, oleh karena itu, Anda harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng segera tenggelam saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Brothers telah membawa sekelompok besar ahli dari Black Corner Region dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditunjukkan piton api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan ketakutan terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan langkah drastis. Dia mengerti bahwa piton api yang tidak terlihat saat ini telah mengunci dirinya. Selama dia mundur sedikit, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan api-api jantung yang jatuh sedikit. Kalau tidak, sepertinya orang-orang itu tidak akan campur tangan lagi, mengingat karakter mereka yang berhati-hati. Pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap piton api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan 2 botol giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti kemunculan 2 botol giok ini. Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara memadat menjadi pecahan es dimanapun udara dingin berlalu. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang saat botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari piton api yang tak terlihat. Meledak, blar. Botol giok biru sedingin es tiba-tiba pecah. Tiba-tiba, udara dingin berwarna biru menyembur ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sebagian besar langit. Piton api yang tak terlihat itu juga berada di dalam wilayah tertutup. Piton api yang tak terlihat merasakan ketidaknyamanan saat udara dingin sedingin es menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya saat melihat piton api yang tak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru sedingin es ini seharusnya udara dingin langit. Kelangkaan dari benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis saat berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit. Suara Yao Lao yang agak terkejut terdengar di dalam hati Xiao Yan, sungguh tak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan udara dingin langit. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk mencari api surgawi. Lalu akankah dia berhasil? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tenang, Sky Cold Air mungkin bisa sedikit menahan Valen Heart Flames, tapi Heavenly Flames pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan destruktif yang paling menakutkan di alam. Sangat sulit untuk menundukkannya bahkan setelah ditahan. Yao Lao terhibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan kabur itu segera lenyap. Huff, bajingan.
Tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat Valen Heart Flames menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa saat nyala api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bor api yang berputar dengan cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar dengan liar, mengeluarkan suara senandung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun itu jelas ada di dalam batasnya. Suhu panasnya masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergilah. Dengan jentikan jarinya, mata bor api melesat dengan tiba-tiba. Suara senandungnya seperti anak kecil yang menangis saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor tubuh besar piton api yang tak terlihat itu. Mata bor api hanya terhalang oleh sisik piton api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, desisan yang tajam, geram, aneh meraung seperti guntur di langit cerah. Raungan geram baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, berdesir, dan menyebar. Area yang suhunya diturunkan oleh Sky Cold Air mengalami kenaikan suhu secara tiba-tiba. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai menipis secara bertahap. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Saat udara dingin langit yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Orang pertama yang terkena ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu ke bawah, hanya untuk tercengang ketika dia menyadari bahwa tubuh besar piton api yang tak terlihat sebenarnya telah benar-benar lenyap. Han Feng mengatupkan alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah dimanapun dia memandang. Tidak ada sedikit pun tanda dari tubuh piton api itu. Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam dengan agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini dikelilingi oleh nyala api yang tak terlihat ketika nyala api yang telah sepenuhnya melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekor besarnya terayun di udara. Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan pegunungan dan membelah tanah saat itu dengan keras menghantam punggung Han Feng di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Brok. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba meludahkan darah karena terluka. Yang terakhir bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu. Valen Heart Flames itu memang menakutkan. Tangisan terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Xiao Yan, cepat pergi. Binatang buas itu mengincarmu lagi. The Valen Heart Flames bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh dan memfokuskan mata ularnya pada Xiao Yan yang jauh. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi hati-hati saat api jantung jatuh terkunci pada Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis. Piton api yang tak terlihat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Itu dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang sangat besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat piton api tak terlihat yang tidak ragu-ragu mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak dengan tergesa-gesa saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur bergulung samar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu.
Ekor besar itu dengan keras mengayunkan tempat di mana Xiaoyan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia melewatinya. Piton api yang tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Ia dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang kelam melintas di mata ularnya yang sangat besar. Arus api tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiaoyan terkejut saat melihat Valen Heart Flames menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiaoyan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flames telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah saat ini. Hati-hati, jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi murni, api hati yang jatuh dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggumpalkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat di sekitar Anda. Peringatan serius Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan pada saat yang tepat. Xiaoyan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari celah tepat sebelum api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiaoyan baru saja keluar dari lingkaran api saat dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Ji, suara mendesis tajam tiba-tiba meraung di langit saat nyala api tak terlihat muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiaoyan yang telah melarikan diri dari dikelilingi, dan kemarahan yang sangat mirip manusia segera melintas di mata ularnya. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan nyala api yang tak terlihat segera diledakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang waspada segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua api hijau yang melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan api yang tak terlihat di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Blar, suara jernih dan keras lainnya meletus dari benturan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu memberi orang kulit terbakar yang mirip dengan yang dari gurun. Dengan bantuan api inti teratai hijau, Xiaoyan memblokir serangan api yang bahkan elit biasa Do Wang tidak akan bisa mengelak. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersukacita diam-diam saat merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, nyala api ini tertahan di sekitar tubuh piton api yang tak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Ji, mendesis tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api tak terlihat yang menghantam seperti meteorit. Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah melanda. Meskipun Xiaoyan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan berskala besar. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi, yang diaglomerasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus pada piton api yang tak terlihat di langit. Meskipun pemikirannya bagus, melukai Valen Heart Flames secara serius lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah bagian luar tubuh Valen Heart Flames. Inti sebenarnya dari Valen Heart Flames tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini.
Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi, api hati jatuh secara alami akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu. Tangisan pelan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghirup udara. Hati awalnya yang gelisah telah menjadi tenang. Nyala api menjalar ke seluruh penjuru langit, seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang yang merasakan kakinya menjadi lemas. Siu, siu. Api itu seperti meteorit yang membawa suara deras, angin panas yang tak henti-hentinya turun dari langit. Si Qian dan yang lainnya menatap serangan destruktif berskala besar dari Valen Heart Flames di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, sepertinya semua bangunan di dalamnya akan hancur seketika. Segel api menyinari wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat. Banyak api berkumpul dengan cepat di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api yang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu sepertinya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan intinya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam pekat. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Piton api yang tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh yang sangat besar, memiliki skala ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya nyala api yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Menemukannya, api di mata Xiao Yan dengan cepat menghilang saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar menjadi terang di bawah kakinya dan suara jelas dari guntur bergulung perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segera, bayangan sisa tetap di tempatnya. Ci. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiao Yan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteorit api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan yang muncul dengan cepat di langit sambil diamati oleh tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan setelahnya seperti kilat yang dengan cepat menembus melalui meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di tepi penglihatannya yang cerah dan jernih. Mengaum, raungan rendah seperti guntur yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat jarak antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan nyala api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menggumpalkan api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan sisa masih ada. Banyak bayangan hitam samar-samar tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan piton api yang tak terlihat di bawah fokus maksud dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar piton api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bajingan, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang saat itu membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus skala ular di bawah mulut besar api jantung yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiao Yan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Valen Heart Flames. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir,
dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi Heavenly Flames tidak efektif, apalagi serangan Xiao Yan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Su Qian sedikit tenggelam. Doqi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas dengan tindakan sembrono Xiao Yan ini, piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema dengan sedih di atas langit. Suara melengking tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Piton api yang tak terlihat tiba-tiba menjadi ilusi di langit di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tubuhnya menjadi lebih kurus dan ilusi, sekelompok nyala api yang tidak terlihat dan tidak biasa, yang keberadaannya dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang, semakin terang di titik tertentu di bawah mulut besar ular piton api. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar ular api yang tak terlihat menjadi semakin ilusi. Dia menyeka peluh yang seperti aliran air di wajahnya. Hanya setelah pikirannya dengan tenang menjadi rileks barulah dia merasakan rasa sakit yang membakar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Valen Heart Flames sebelumnya, dia masih cukup menderita meskipun diisolasi oleh Grim Lotus Core Flames. Akan ada periode waktu di mana Valen Heart Flames akan berada dalam kondisi lemah setelah mengungkapkan bentuknya. Jangka waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk merebutnya. Awalnya, saya ingin orang lain memaksanya ke keadaan ini, tetapi sungguh tidak terduga bahwa Anda perlu mengandalkan diri sendiri pada akhirnya. Tawa Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memfokuskan semua perhatiannya untuk menonton piton api tak terlihat yang semakin ilusi. Cahaya berwarna perak sekali lagi melintas dan muncul di bawah kakinya. Ada kesulitan yang cukup signifikan dalam merebut api surgawi. Jika mau bagaimana lagi, lepaskan kekuatan yang kau pinjam dariku semaksimal mungkin. Itu akan memungkinkan kekuatanmu menjadi setara dengan Han Feng di kepala saat bertabrakan. Meskipun ini dapat mengekspos keberadaanku, kamu pasti harus mendapatkan api hati yang jatuh. Yao Lao terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit ragu ketika mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya, "Tenang, guru. Anda telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan seharusnya giliran murid ini." Hehehe. Roh tua yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan tertawa pelan. Sedikit kehangatan menyebabkan roh itu memancarkan cahaya lemah. Dia pernah buta. Namun, surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak mengizinkannya mengalami luka yang sama sekali lagi. Jenis hati yang merasakan sakit yang berasal dari dikhianati oleh kerabat seseorang menembus jauh ke dalam tulangnya. Ji, suara mendesis tajam sekali lagi dihormati di seluruh langit. Tiba-tiba nyala api tak terlihat yang menyebar di langit lenyap, tampak seolah-olah tidak pernah ada. Suhu tinggi di langit juga berangsur-angsur turun mengikuti lenyapnya nyala api yang menyebar ke seluruh langit. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan ini. Pada saat ini, pandangan mereka semua terhenti di langit di mana piton api yang tak terlihat telah menghilang. Di tempat itu, sekelompok api surgawi aneh yang berukuran sekitar 5 kaki perlahan-lahan naik. Kelompok api ini tampaknya tidak terlihat. Namun, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik seperti substansi. Nyala api itu tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya, seperti roh. Meskipun ini hanyalah sekumpulan api dari penampilan luarnya, itu memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Kelompok api ini tampaknya memiliki kecerdasan dan jiwa seperti manusia. Seluruh langit diam. Semua orang memiliki wajah terkejut saat mereka menyaksikan kumpulan api yang tak terlihat. Apakah gugusan api ini adalah tubuh sebenarnya dari api surgawi? Xiao Yan, lakukan. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara semua orang linglung sejenak.
Suara Yao Lao baru saja terdengar saat sayap di belakang punggung Xiao Yan dikepakkan. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir menuju kumpulan api tak terlihat. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, kegembiraan liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru tua di kedua tangannya dengan cepat bergulir seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuh aslinya, api surgawi akan menjadi yang terlemah. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng. Su Qian, yang sangat memperhatikan Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan tegas. Selama Han Feng dan Xiao Yan terjerat dengan api surgawi sebelumnya, semua sesepuh di Akademi Dalam telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Doqi di tubuh mereka. Oleh karena itu, banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Sayap Doqi melompat keluar dan mereka membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Gold Silver Brothers, teman-teman dari Black Corner Region, bantu aku. Han Feng akan berterima kasih dengan baik setelah kita berhasil. Ekspresi Han Feng juga sedikit berubah saat melihat banyak intersepsi. Dia segera beralih ke berbagai ahli dari wilayah sudut hitam dan berteriak dengan keras. Hihi, kamu hanya perlu menyibukkan diri dengan merebut api surgawi. Kami akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini. The Gold Silver Brothers mengeluarkan tawa tercek yang aneh. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam yang menembus langsung ke arah jaring sesepuh dari Akademi Jianan, memutarnya sampai compang camping. Pertempuran besar yang kacau balau di langit sekali lagi meletus saat pasukan besar dari kedua belah pihak sekali lagi berkumpul. Ekspresi Su Qian gelap dan serius saat dia melihat jaring pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia muncul dan muncul. Salah satunya adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Jelas, mereka adalah emas perak bersaudara terkuat dari sisi wilayah sudut hitam. Hihi, Penatua Su. Bukankah itu hanya sekumpulan api? Mengapa Anda harus pergi sekuat tenaga seperti ini? Saudara berjubah emas itu tersenyum saat dia berbicara dengan Su Qian sementara saudara berjubah perak itu tertawa aneh dan setuju di sampingnya. Tatapan Su Qian dipenuhi dengan amarah saat dia melihat kedua orang itu muncul di sampingnya. Sesaat kemudian, amarah di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Kedua telapak tangannya terulur dari lengan bajunya saat nadanya menjadi gelap dan dingin karena ketidakpeduliannya. Sepertinya Akademi Jianan telah terlalu baik pada wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini, mengakibatkan semua Anda naik ke kepala kami sekarang. Baiklah, cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya kita membutuhkan sesuatu yang akan membuat kaget dan kagum. Kalau begitu, aku akan mulai dengan kalian berdua. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar setelah kata-kata Su Qian terdengar. Aura agung perlahan melonjak keluar dari bagian dalam tubuh mantan. Aura itu sangat besar sampai-sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi Gold Silver Brothers juga sedikit berubah saat mereka merasakan aura menakutkan Su Qian yang pada dasarnya dinaikkan hingga batasnya. Mereka menyilangkan tangan dan kedua aura mereka berkumpul bersama. Baru saat itulah mereka berhasil bertahan melawan Su Qian. Meskipun mereka diketahui bisa bertarung dengan ahli Dozong ketika mereka bergandengan tangan, partai yang akan dirugikan saat mereka bertemu dengan elit Dozong yang lebih merepotkan. Bagaimanapun, jarak antara Do Huang dan Dozong benar-benar terlalu besar. Seluruh langit mulai bergetar karena dua Dokis yang agung ini. Sementara ini terjadi, Xiao Yan adalah orang pertama yang tiba di klaster tempat tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flames karena tidak adanya siapapun yang menghentikannya. Meskipun klaster yang merupakan tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flames tidak bergerak di langit, suhu menakutkan yang dipancarkannya masih menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali terdistorsi. Bahkan Xiao Yan, yang dekat dengannya, tidak punya pilihan selain menggunakan api inti teratai hijau dan dengan cepat membentuk baju besi api hijau tebal di sekitar tubuhnya. Dengan bantuan isolasi oleh Green Lotus Core Flames, Xiao Yan berhasil mendekati Valen Heart Flames. Tatapannya melewati baju besi api dan menatap api tak terlihat yang berada dalam jarak dekat, tampak seolah-olah dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangannya.
Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, dia tidak bisa menahan nafasnya menjadi tergesa-gesa saat ini. Api berwarna hijau melonjak dengan cepat di tangan Xiaoyan. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lengan api besar. Xiaoyan baru saja mengendalikannya untuk mengambil Valen Heart Flames ketika wajah yang tersembunyi di bawah armor tiba-tiba berubah menjadi merah. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Sekelompok Heart Flames yang panas anehnya muncul dalam tubuh Xiaoyan di tempat di mana hatinya berada. Itu segera melepaskan suhu tinggi sembarangan yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Niatnya seolah-olah ingin benar-benar membakar semua yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Munculnya Heart Flames ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang dialami Xiaoyan. Namun, Heart Flames tidak membantu memperbaiki Douqi-nya kali ini. Sebaliknya, itu diisi dengan semacam kekuatan destruktif yang Xiaoyan belum pernah alami sebelumnya. Sialan, sebuah suara yang berisi udara panas merembes keluar dari celah antara gigi Xiaoyan. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat. Segera, itu dengan kuat membungkus klaster Valen Heart Flames sebelum suhu tinggi yang terakhir benar-benar dilepaskan. Hati-hati, Valen Heart Flames ini mengkhususkan diri dalam pemanggilan Heart Flames. Nyala api seperti itu sangat sulit untuk dicegah. Jika seseorang ceroboh, dia akan benar-benar terbakar dari dalam keluar. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Ini karena dia merasakan bahwa semakin dekat dia dengan kelompok Valen Heart Flames, semakin panas dan menakutkan Heart Flames yang muncul di dalam hatinya adalah Ci. Selama waktu Xiaoyan berada di jalan buntu dengan Valen Heart Flames, angin ganas tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiaoyan terasa dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan Valen Heart Flames. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter jauhnya dari Valen Heart Flames ketika itu muncul kembali. Api hati yang menggeliat di dalam hati Xiaoyan secara bertahap melemah setelah ditarik dari kejauhan. Dia menoleh dengan cara yang gelap dan dingin hanya untuk secara kebetulan melihat Han Feng yang telah menembus lingkaran yang memblokirnya. Jelas, serangan sebelumnya dilakukan olehnya. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flames itu. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin yang padat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk menyerang tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia ke Valen Heart Flames, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Siu. Kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat api jantung yang jatuh dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin diganggu tentang Xiaoyan yang terpaksa dia tarik. Selama dia meraih Valen Heart Flames, itu mungkin baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan tentang Suqian, bahkan kepala sekolah tua akademi dalam tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia kembali. The Valen Heart Flames adalah milikku. Tubuh Han Feng berkedip dan dibebankan ke radius 5 meter dari Valen Heart Flames. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang saat tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Blar. Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiaoyan menghilang dari kejauhan dengan cara seperti kilat. Hanya suara samar guntur bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga berubah saat guntur berguling terdengar. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.